Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu Kota Pasaman. Kali ini bertemu lagi bersama saya Imra Pliang dalam acara Obsesilu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Bawaslu Kabupaten Pasaman. Sahabat Bawaslu, siang ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, Ibu Rini Juwita MA. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Bu, siang ini kita akan mengajak Ibu ngopi ya, ngobrol pemilu, ngobrol-ngobrol santai, berbicara mengenai pemilu-pemilu demokrasi lah di Indonesia ini, khususnya di Pasaman ini. Sebelumnya mungkin sahabat Bawaslu pengen mengenal Ibu dalam penyelenggara pemilu. Sejak kapan sih Ibu berkecimpung dalam dunia penyelenggara ini? Baik, selamat siang sahabat Bawaslu. Saya mulai berkecimpung di dunia penyelenggara, khususnya pengawas pemilu, itu mulai dari pemilu 2014. Pemilu 2014. Mulai di SK-kan itu di akhir 2012. Dan kemudian lanjut ke Pilkada 2015. Dan kemudian lanjut lagi ke pemilu 2019. Yang mana kami dibentuk waktu itu tahun 2017. Dan selanjutnya bahwa Panwas ad hoc yang di 2017 itu menjadi permanen di 2018 dan lanjut ke pemilu 2019 dan kemudian sampai hari ini, tahun kemarin itu kita baru melaksanakan Pilkada 2020. Namun ada yang menarik di Bawaslu Kota Pasaman ini yang mungkin jadi pembicaraan juga sama orang-orang luar sana gitu kan, bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman adalah satu-satunya kabupaten yang komisionernya 3 orang. Kok bisa kayak gitu? Komisionernya 3 orang. 3 orang perempuan. Oh ya, kok 3 orang perempuan baru bisa se-Indonesia? Ya, Pasaman pecah rekor gitu kan? Gimana betul. Itu? Kalau sebenarnya kalau untuk kenapa perempuan, semua komisionernya perempuan di Bawaslu Kabupaten Pasaman, itu sudah dari saya ketika Panwas 2014 itu sudah tiganya perempuan dari juga. 2014 gitu. Sudah? Ya, betul. Tiganya perempuan 2014 dan 2015 juga tiganya perempuan. Di 2000 ketika menjadi badan kita juga tiganya perempuan sampai sekarang. Tapi orangnya berbeda, Bu ya? Orangnya yang berbeda-beda. Orangnya yang berbeda. Ya, orangnya yang berbeda. Tapi itu perempuan. Dan kebetulan juga satu-satunya di Indonesia yang komisionernya semuanya perempuan. Ya itu. Bukan berarti di kabupaten kota lain atau provinsi lain tidak ada perempuan komisioner, tetapi yang khusus 100% perempuan itu hanya di Kabupaten Pasaman di Indonesia. Ya, luar biasa Pasaman. Ya. Kalau Ibu sebagai seorang perempuan kan, sebagai perempuan, apalagi di Rahminang istilah sebagai seorang bundo kandung, bagaimana sih nggak ada repot itu, Bu, sebagai penyelenggara? Ibu pernah tetap masih di pengawasan, Bu ya? Masih di Bawaslu jajarannya? Atau pernah ke KPU? Jajaran nggak? Nggak pernah? Tidak, saya tidak pernah. Langsung ketika 2014 itu langsung menjadi Panwas Kabupaten Pasaman. Tidak ada pernah mencoba di KPU. Ya, bagaimana itu, Bu? Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah, sebagai seorang bundo kandung, sebagai seorang orang Minang gitu kan di Sumatera Barat, menjalankan profesi sebagai penyelenggara itu yang begitu, ketika ada tahapan yang begitu luar biasa kerjanya, gimana itu, Bu? Sebenarnya kalau untuk itu tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak mengorbankan salah satu.
ketika kita profesional untuk dalam pekerjaan tentu ada satu sisi yang terabaikan, yaitu di rumah, keluarga gitu. Tetapi intinya kalau bagi saya itu untuk dikomunikasikan secara baik dengan keluarga, bagaimana supaya pekerjaan bisa kita selesaikan dengan profesional dan di rumah juga bisa kita selesaikan. Tentunya itu berarti ada saling pengertian lah di rumah. Pandai memanage waktu. Ya, pandai memanage waktu dan sama-sama saling tidak terabaikan. Oke Bu, jadi kan seperti yang Bu jelaskan tadi, Ibu sudah dari Pileg 2014, Pilkada 2015, Pileg 2019, dan Pilkada 2020 yang Bu jalani. Dan di Pasaman terkhusus untuk 2020 itu untuk pilkadanya satu pasangan calon. Dan ada nggak perbedaan itu Bu? Dulu 2014-2015 itu masih Panwas, masih panitia, dan 2014 di Pilkada 2020 itu sudah Bawaslu. Dan nggak beda dalam sistem kelembagaannya, dalam sistem pengawasannya, ada nggak perbedaan gitu? Baik, kalau untuk perbedaan antara Pilkada 2015 dengan Pilkada 2020 itu tentu kalau dari sisi peserta pemilunya jelas itu berbeda. Kalau dari sisi bagaimana kita melaksanakan penyelenggaraan atau mengawasi, itu saya pikir tidak jauh berbeda karena tidak jauh berbeda terkait aturannya gitu. Nah, perbedaannya kalau ketika 2015 kita punya dua pasangan calon, ketika 2015 itu kita boleh dikatakan banjir laporan dan begitu juga banjir temuan. Oh, gitu ya. Nah, banyak laporan, banyak temuan 2015. Waktu itu di Sumatera Barat yang paling banyak penanganan pelanggarannya ya Panwas Kabupaten Pasaman Pilkada 2015. Ya. Nah, yang berbedanya dengan Pilkada 2020 karena kita hanya satu pasangan calon, kita boleh dikatakan miskin juga gitu. Kalau Pilkada 2015 kaya penanganan pelanggaran. Kalau Pilkada 2020 kita miskin penanganan pelanggaran gitu. Itu perbedaannya. Tapi kalau untuk secara teknis bagaimana pengawasannya, ada lagi yang berbeda. Kalau Pilkada 2020 kita kan tidak ada pandemi. Oh iya ya, pandemi. Nah, kalau Pilkada 2020 kita ada pandemi COVID. Nah, proses teknis pengawasannya tentu berbeda juga, berkaitan dengan protokol kesehatannya. Iya, betul. Kalau terkait Pilkada 2020 yang Pasaman salah satunya di Sumbar adalah pasangan calon tunggal. Ya. Ada nggak dilema Bawaslu atau kendala Bawaslu dalam mengawasi satu calon ini Bu, satu calon tunggal ini Bu? Ya, kalau ditanya dilema tentu tidak, karena kita menjalankan sesuai dengan tusi saja, kita menjalankan sesuai dengan aturan saja gitu. Tapi kalau untuk kendala, tentu ada beberapa kendala yang memang kita alami berkaitan dengan satu pasangan calon. Yang pertama itu adalah kendalanya berkaitan dengan aturan. Ada regulasi yang kosong berkaitan dengan pengaturan terkait kolom kosong ini. Oh, iya. Meskipun ada aturannya berkaitan dengan itu, tetapi ada hal-hal yang memang kosong regulasinya. Nah, itu yang membuat kita sulit kemarin itu. Belajar dari pengalaman pemilu dan pemilihan sebelumnya, Bu. Ya. Kan sebelumnya baru-baru ini sudah keluar itu keputusan dari KPU dan dari juga rapat dengar pendapat bahwa pemilu itu akan direncanakan di Februari 2024. Ya, untuk pemilu. Dan pemilihan itu di November, 27 November. Betul. Berarti satu-satunya dan untuk pertama kali pemilu dan pemilihan dilaksanakan serentak dalam satu tahun. Betul. Oh,
bagaimana itu persiapan Bawaslu sampai saat ini menghadapi mungkin kerja yang begitu tinggi intensitasnya pada 2024 ini? Apakah Bawaslu Pasaman sudah siap itu? Kalau secara kelembagaan Bawaslu Kabupaten Pasaman khususnya itu sudah siap tempur. Siap tempur ya. Siap tempur untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan di 2024. Kenapa saya katakan siap itu? Karena secara kelembagaan kita di Bawaslu Kabupaten Pasaman, karena kita belum ada jajaran pengawas ad hoc di bawah, tentu kita menyiapkan baru di jajaran sekretariat atau di Kabupaten Pasaman itu sendiri gitu. Contohnya dengan menyiapkan SDM, dengan meningkatkan kapasitas jajaran sekretariat berkaitan dengan baik itu regulasi ataupun kemampuan fisik untuk melakukan inovasi dalam hal pengawasan nantinya. Nah, salah satu yang kita lakukan itu adalah dengan cara melakukan MOU dengan berbagai pihak terkait untuk melaksanakan untuk mengembangkan pengawasan partisipatif gitu dalam rangka persiapan pemilu 2024 tadi. Kerjasama dengan instansi terkait gitu. Ada beberapa lembaga yang sudah kita laksanakan MOU dan begitu juga kerjasama. Jadi tadi Ibu menyinggung ada pengawas ad hoc, Bu ya? Ya, betul. Pengawasan itu untuk tingkat kecamatan ke bawah, Bu ya? Iya, betul. Itu kalau untuk pemilu 2024 ini kapan Panwascam namanya itu yang kapan dibentuk itu? Kalau sebenarnya untuk tahapan bukan tahapan sih, draft tahapan pemilu dan pemilihan 2024 kan sudah ada. Tetapi kalau untuk menyampaikan bahwa kapan itu kan ada tanggal, ada bulannya gitu. Nah, ini yang belum bisa kita pastikan karena draft yang terkait jadwal itu kan belum ditetapkan oleh KPU. Jadi kita masih menunggu draft jadwal tahapan pemilu dari KPU, dan tentunya kita juga menunggu instruksi dari Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi. Berarti secara kelembagaan Bawaslu udah siap lah, Bu ya? Bawaslu udah siap menghadapi. Sudah 2024. Dengan cara tadi itu, dengan melakukan MOU, terus dengan peningkatan kapasitas jajaran sekretariat, begitu juga dengan saya lupa tadi, dengan cara melakukan sosialisasi. Setelah MOU kita lakukan sosialisasi pengenalan bahwa pemilu dan pemilihan itu akan segera di tahun 2024 gitu. Pengawas ad hoc pemilu 2024 di Februari, Pilkada 2020. Mungkin nggak itu, kalau biasanya kan, Bu, pengawas ad hoc itu kan satu pemilu dengan pemilihan kan beda. Mungkin nggak di 2024 itu karena setahun itu orang yang itu juga naik pada pilkada. Mungkin, Bu ya. Mungkin saja karena untuk sekarang infonya gitu dari Bawaslu RI belum ada informasi bahwa jajaran pengawas ad hoc untuk pemilu dan pemilihan itu berbeda. Belum ada informasi bedanya. Ya, tetap itu orangnya. Pengawasnya di pemilu dan pemilihan itu informasi sementara ya. Kita akan tidak tahu bagaimana ke depannya. Karena tahapan ada yang beririsan. Ada yang beririsan ya. Tentu yang pertama yang mulai tahapan itu adalah tahapan pemilu kan. Mungkin selanjutnya, Bu, entahlah bagaimana harapan atau keinginan lah seorang ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, seorang perempuan dalam menghadapi sebagai seorang rakyat. Ya, sebagai seorang rakyat untuk menghadapi perhelatan pemilu 2024 dan pemilihan itu. Ya. Harapan kita. Ya, sebenarnya ini
maunya gitu, bukan harapan saya saja gitu kan. Hendaknya ini menjadi harapan kita semua, harapan sahabat Bawaslu Kabupaten Pasaman, bahwa mudah-mudahan pemilu dan pemilihan 2024 itu dapat kita wujudkan demokrasi yang baik. Artinya kalau demokrasi yang baik itu bahwa semua masyarakat Pasaman itu ikut andil. Jangan ikut andil dalam hal memilih saja gitu. Dan jangan ikut andil dalam hal datang ke TPS saja gitu. Tetapi juga ikut andil mengawasi setiap proses tahapan tersebut gitu. Nah, kita sebenarnya tidak minta bahwa mengawasi tahapan proses penyelenggaraan pemilu itu yang dilaksanakan oleh KPU dan jajaran, tetapi juga mengawasi pengawas pemilu gitu. Pengawas pemilu juga perlu diawasi, Bu ya? Perlu. Meskipun pengawas pemilu itu mengawasi, tetapi kan manusia juga kan gitu. Dan pengawas pemilu tidak dapat dipungkiri juga akan melakukan pelanggaran pemilu gitu kan. Nah, untuk kita berharap sekali bahwa masyarakat mengawasi semuanya, semua aspek yang ada gitu, pada proses penyelenggaraan. Mulai dari ikut dalam proses pemutakhiran data pemilih, mulai dari ikut masuk dalam DPT, sampai nanti datang ke TPS menggunakan hak pilihnya gitu. Dan yang paling penting juga gitu, hendaknya masyarakat Pasaman itu mau datang ke Bawaslu untuk melaporkan ketika ada dugaan pelanggaran. Paling tidak, kalau tidak mau menjadi pelapor, paling tidak mau menyampaikan ke Bawaslu bahwa di sana atau di sini ada dugaan pelanggaran. Nah, jadi nanti inilah yang akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu beserta jajarannya. Oke, sahabat Bawaslu, itu tadi harapan dari seorang ketua Bawaslu Kota Pasaman bahwa sahabat-sahabat Bawaslu, mari kita kawal demokrasi ya, mari kita ikut mengawal demokrasi, ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan. Jika ada temuan nantinya pelanggaran, silahkan laporkan ke Bawaslu. Ya, betul. Kalau nggak sanggup laporkan, silahkan sebagai pelapor sampaikan saja ya, sebagai Bawaslu. Informasi awalnya sampaikan saja, nanti Bawaslu yang menjadikan itu informasi yang nanti dijadikan temuan oleh Bawaslu. Betul. Jadi itulah harapan Ibu Ketua. Hendaknya itu menjadi harapan kita semua. Harapan kita semua sehingga demokrasi memang benar-benar lebih tegak baik di Indonesia, Bu ya. Ya, khususnya di Pasaman. Betul. Oke, sahabat Bawaslu, terima kasih. Itulah bincang-bincang ngobrol-ngobrol demokrasi dan pemilu bersama Ibu Ketua Bawaslu Kota Pasaman, Ibu Rini Juwita MA. Ya. Terima kasih banyak, Bu, telah hadir dalam Obsesi Lu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Sama-sama, Indra. Semoga besok-besok kita bisa bertemu lagi lain kali, Bu ya. Oke, sahabat Bawaslu, itu dari saya. Terakhir, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Bawaslu Kabupaten Pasaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.